Halo semua, kembali lagi di channel Mas Yoga. Nah, pada hari ini kita akan lakuin trekking atau trail run dari rute Lui Pangaduan menuju Bukit Panisan. Dan sekarang kita lagi ada di parkiran Lui Pangaduan ya teman-teman ya. Sini. Nah, untuk menuju ke Bukit Panisan itu ada dua jalur dari parkiran ya. Yang pertama-tama itu lewat sini teman-teman. Nih. Lewat sini. Yang kedua itu ada lewat sana, tepi danau ya. Dia ada danau kecil gitu, bisa lewat sana juga dan bisa lewat sini. Sekarang kita akan coba lewat jalur sini ya teman-teman ya. Namun nanti ujung-ujungnya sama aja, pas udah di atas sana tuh tetap satu jalur juga. Atau gimana keseruannya, tonton terus sampai akhir ya. Sekarang kita mulai pendakiannya ya teman-teman ya. Kurang lebih menuju Bukit Panisan itu sekitar 4-5 km dari parkiran Lui Pangaduan ya. Dari parkiran Lui Pangaduan kita ke samping sini, ambil jalur tanah, terus nanjak ke atas sini. Jalurnya dominasi tanah, nggak kayak di Cisadon kemarin ya, yang makadam banyak bebatuannya. Kalau lihat Lui Pangaduan ini ke Bukit Panisan dominasinya tanah teman-teman. Nah di sini ada pertigaan nih, pertigaan. Kalau misalnya kita ke sana itu ke Bukit Panisan. Kalau misalnya kita ke kiri, tuh kiri ke sana, itu kita ke parkiran mau trekking ke Tanjakan Abadoni Gunung Pancar teman-teman. Jadi karena kita ingin ke Bukit Panisan, kita ambil kanan ya. Dari parkiran naik, terus jalan, kita ambil ke kanan. Let's go. Nah teman-teman, di sini ada pertigaan nih. Ada yang ke kiri ya, kemudian ada yang ke kanan. Ini bisa dua-duanya teman-teman. Kalau ke kanan kalian bisa lewat yang lebih landai dulu, terus nanti di sana tuh nanjak ke atas, kita ketemunya di sana. Atau kita bisa langsung nih lewat kiri ini nih, lewat kali ini ke atas, nanti ketemunya sama titiknya. Sekarang kita lewat jalur yang kiri ya. Kita lewat. Nah, inilah vegetasi ketika kita melewati jalur Lui Pangaduan ya. Cukup tertutup, cuman nanti setelah pos pintu masuk ya, itu jalurnya vegetasinya terbuka teman-teman, karena sering dilalui juga oleh motor cross. Nah di situ kalau misalnya cuacanya panas, panas banget teman-teman. Semoga aja cuaca hari ini tidak hujan, mendung-mendung gitu, tertutup, tapi tidak terlalu panas juga ya, semoga aja. Sekarang kita lanjutin dulu perjalanannya. Semangat. Nah teman-teman, kan tadi aku udah bilang ya, di pintu masuk itu kita ada dua jalur, lewat yang samping danau kecil dan lewat yang tadi kita lewatin. Nah kalau lewat yang danau kecil itu nanti tembusnya di sana teman-teman. Dari sana terus naik ke sini, kita ketemunya di sini, di titik ini. Oke, sama yang lewat dari jalur yang sebelum kali kecil juga, nanti tembusnya lewat sini, terus ketemunya di sini lagi ya. Jadi perbedaannya itu aja teman-teman. Pada akhirnya nanti kita tetap di jalur yang sama menuju Bukit Panisan. Nih, lihat. Ya. Nah, ini titik temunya nih. Kalau ke sana lewat jalur Lui Pangaduan yang samping danau, atau yang tadi kali kecil belok kanan. Terus ke sini kita ketemu nanti di sini. Oke. Kita lanjutin lagi perjalanannya.
sekarang kilometer 1 ya, gini keadaannya. Nah, di bawah ada kali ternyata teman-teman. Kilometer 1 dengan elevasi 103, elevasi gen 103. Dan ini ke depannya mulai dari sini kita akan nanjak terus. Lihat. Nanjak. Sekarang kita lanjutin perjalanan kita. Semangat. Nah, teman-teman. Kilometer 1,25 ada warung pertama di jalur ini. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin istirahat, beli makan, beli minum di warung pertama ini bisa. Tanjakan terjal pertama. Ya, tinggi ya teman-teman ya. Kita zoom. Nah, tanjakan pertama. Semangat. Kita coba lariin sedikit-sedikit. Berhasil teman-teman. Masih ada dikit lagi ya. Akhirnya sampai atas. Lihat. Sekarang kita lanjutin lagi. Kilometer 1,5 kita ketemu warung kedua ya teman-teman. Nggak jauh dari warung yang pertama tadi. Kita ketemu warung kedua. Sini warung, namanya warung Abah Doni. Jadi buat teman-teman kalau mau istirahat, minum-minum bisa di warung ini nih sebelum melanjutkan perjalanan. Misi Pak. Iya, nanti kita lanjutin perjalanan. Kalau kita udah lewatin warung tadi teman-teman, tandanya kita udah dikit lagi sampai ke pintu masuk Panisan. Sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita sudah sampai pertigaan ya. Kalau teman-teman ingin ke Panisan, kalian bisa ke arah sana ya. Arah sana. Kalau kalian pengen ke Gunung Pancar, kalian bisa lurus ke sana. Kilometer 1,85 kita sudah masuk ke pintu masuk Bukit Panisan ya. Lihat, fasilitasnya di sini ada kamar mandi, ada warung juga di samping. Sekarang kita registrasi masuk. Setelah kita lewatin pos pendaftaran atau pintu masuk Panisan, nah jalurnya itu nanti bakalan didominasi kayak gini teman-teman. Tanah, batu dikit-dikit, terus bolongan-bolongan bekas motor trail. Beginilah kondisi jalur kalau kalian ingin ke Panisan via Lui Pangaduan. Oke teman-teman, kilometer 219 kita udah sampai di Pasir Lutung ya. Pasir Lutung. Dan inilah pemandangan dari Pasir Lutung. Terlihat.
belakang banyak perbukitan. Seperti inilah pemandangannya. Terus jika kalian pengen istirahat di Pasir Lutung, di belakang juga ada warung ya. Kalian bisa beli minum, makanan, ataupun cemil-cemilan atau buah. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita menuju Bukit Panisan. Kita lihat pelanga dulu Bukit Panisan berapa jauh lagi. Kita lihat Panisan kurang lebih 1,8 kilo lagi. Gunung Pancar 1,7. Kalau mau ke Sentul Nirwana itu 3,8 km. Sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Sekarang kilometer 2,95, dikit lagi 3 km. Dan kita udah sampai di Bukit Cimanggu. Ya, kita sudah sampai Bukit Cimanggu. Dan ini adalah pemandangan sekitar Bukit Cimanggu. Kalau kita lurus ke depan, lihat ada perbukitan. Dan di sana ada gunung ya. Sepertinya itu Gunung Salak kalau nggak salah. Kita juga bisa lihat Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Sentul ya. Seperti ini adalah pemandangan sekitar dari Bukit Cimanggu. Nah, di Bukit Cimanggu juga di sini ada warung ya. Jadi buat teman-teman nih, kalau yang mau beli makan bisa di sini juga, ada es kelapa juga. Sambil nyantai, sambil lihat pemandangan yang indah, bisa istirahat di warung di Bukit Cimanggu ini. Berarti kurang lebih sekitar 1 atau 2 kilo lagi ya, kita sampai di Bukit Panisan. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita. Semangat! Jujur teman-teman, lewat jalur Luwi Pangaduan ini sebenarnya bagus view-nya gitu. Kita bisa lihat pemandangan luas dari perbukitan-perbukitan yang ada di sekitar Sentul. Cuman tantangan lewat jalur ini tuh karena beberapa jalan ya atau jalur vegetasinya terbuka. Jadi kalau misalnya cuaca cerah banget itu panasnya panas banget. Tantangannya di situ sih. Kalau untuk segi segmen rute ya atau jalan itu enak karena dominasi tanah, ada beberapa batu, nggak sakit gitu di kaki. Cuman itu tantangannya adalah panas. Jadi pastiin kalau teman-teman ke Bukit Panisan lewat jalur Luwi Pangaduan, pakai sunscreen, atau kalian juga bisa pakai pelindung untuk tangan, teman-teman. Supaya kulit kalian tidak terbakar oleh sinar matahari.
Sekarang kita trekking santai aja ya. Nikmati pemandangan. Tapi sekarang vegetasinya udah mulai rimbun ya. Udah mulai ketutup. Nggak kayak tadi di bawah. Vegetasinya terbuka. Panas kalau cerah. Kalau hujan, nah ini. Kalau hujan, jujur aku sendiri belum pernah lewat jalur ini ketika hujan-hujan. Gimana kondisinya? Apakah licin dan berlumpur kayak di Cisadon? Saya belum tahu. Pengen sih sewaktu-waktu gitu lewat jalur sini hujan, biar tahu gimana sih rutenya kalau hujan. Sekarang kita lanjut perjalanan kita lagi. Dikit lagi sampai. Semangat, semangat, semangat. Kilometer 365 kita sudah sampai di Bukit Panisan ya, tapi bukan puncak Panisan. Dan ini adalah pemandangan sekitar dari Bukit Panisan. Di sini juga ada kayak balkon ya, buat teman-teman kalau misalnya mau foto-foto di Bukit Panisan bisa foto di area sini. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita. Sekarang kilometer 3,88, udah dikit lagi ke puncak Panisan. Nah, untuk ke Bukit Panisan atau puncak Panisan itu ada beberapa jalur teman-teman yang bisa kita lewatin. Yang pertama itu ada via Lui Pangaduan yang sekarang kita laluin. Yang kedua itu ada via Wangun. Nah, kalau untuk dari via Wangun, kalian nanti dari sana teman-teman, ya, sana nanti puncaknya di warung Puncak Panisan yang di sana. Lihat, nah kan ada jalur, nah teman-teman ya. Dari sana, oke. Nanti menuju sampai ke warung yang ada di atas sana. Selain lewat Lui Pangaduan, terus lewat Wangun, bisa juga lewat Gunung Pancar. Nah, lewat Gunung Pancar, nanti itu titik temunya di pertigaan yang tadi teman-teman. Yang setelah kita lewat dari warung Abah Doni, kan kita ketemu pertigaan tuh. Nah, titik temunya di situ kalau lewat Gunung Pancar. Ada juga jalur-jalur lain seperti dari trek Cisadon juga bisa menuju ke Bukit Panisan atau Puncak Panisan. Patokannya itu warung Pondok Pemburu. Nggak jauh dari warung Pondok Pemburu kan ada aliran sungai kecil ya. Terus nanti kita belok ke kiri ke arah Datar Hamerang. Nanti kita lurus-lurus terus baru sampai Bukit Panisan atau Puncak Panisan. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita. Tapi sebelum kita lanjut, aku pengen nunjukin kepada teman-teman gimana sih pemandangan di sekitar sini. Jadi ini adalah pemandangan di Puncak Panisan ya, dikit lagi Puncak Panisan. Seperti ini. Tinggal satu tanjakan lagi, kita akan sampai di lokasi tujuan. Dan ini adalah pemandangannya. Bagus ya teman-teman ya. Lihat, Gunung Salak terlihat. Dan hamparan perkotaan dan gunung-gunung lain. Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Let's go. Kilometer 4/3 kita sudah nyampe di lokasi tujuan.
yaitu warung Puncak Penisan. Warung teman-teman. Sekarang kita mau coba istirahat dahulu. Oke teman-teman, kita istirahatnya udah. Tadi udah sempat makan Indomie, terus kita juga isi ulang Pokari kita. Sekarang kita jalan balik menuju ke parkiran Lui Pangaduan. Let's go. Sekarang kilometer 743. Sedikit lagi kita sampai ke parkiran Lui Pangaduan. Total elevasi 526 ya. Dengan downhillnya itu 481 atau elevasi lossnya 481. Enaknya di jalur ini tuh kalau downhill enak teman-teman, bisa dibawa lari asalkan tekniknya bener ya. Ya mungkin kalau dari atas ke bawah, kalau dibawa lari sekitar 30 menit, mungkin 30 menit sampai 1 jam, 30 menit lah. Oke, sekarang kita jalan menuju parkiran Lui Pangaduan. Pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Barusan ada pelari jatuh samping saya. 2 orang, 1 temannya jatuh. Utamakan keselamatan. Bawa santai. Kayaknya tadi dia itu sepatunya agak licin gitu. Soalnya tadi pas lagi di segmen ini sih, batu-batu kayak semen gitu. Mungkin licin pas numpuh terus jatuh. Tadi dengkulnya ada berdarah-berdarah sih. Semoga aja nggak apa-apa. Tadi terakhir dia lagi cuci kakinya di aliran air ya, air sungai kecil di warung pertama yang tadi kita berangkat itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita. Semangat. Dikit lagi sampai. Bisa lihat, kelihatan ya. Jadi di sana parkiran Lui Pangaduan. Kita lagi sampai. Ntar kita melipir dulu. Ada runner. Kita dikit lagi sampai, santai aja. Hari ini
treknya trek santai aja, karena besok rencananya aku mau CFD ya di Pemda Pakansari Bogor. Kita akan CFD di sana, dan itu adalah CFD pertama saya di Pemda ya. Jadi untuk hari ini kita treknya nggak terlalu jauh, yang ringan-ringan aja, sekaligus pemanasan dan latihan sedikit, karena kemarin kita udah cukup long run ya, 30 km di Cisadon. Udah gitu dalam keadaan hujan dan kabut. Jadi hari ini kita santai-santai dulu. Kita lanjut lagi perjalanan kita. Sekarang kilometer 8, pas banget kita udah sampai di parkiran Lui Pangaduan. Dan ini danau buatan kecil lah ya di Lui Pangaduan. Dan kita udah sampai parkirannya. Setelah ini aku mau mungkin istirahat sebentar, minum gitu, istirahatin badan. Terus kita bersih-bersih sedikit, ke toilet sedikit ya, buang air kecil, baru kita pulang. So, buat kalian jangan bosan-bosan nonton konten saya. Kalau kalian suka dengan konten saya, jangan lupa diklik like. Kalau kalian ingin tahu info-info terbaru selanjutnya tentang konten-konten saya, jangan lupa subscribe channel saya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Dadah.